Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Desvi Amalia. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, Newspoint. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya melakukan gerakan bersih pantai Gatra, Kabupaten Malang sebagai bentuk kepedulian lingkungan pantai. Ketua Panitia Muhammad Farel Nikola Putra menjelaskan, kegiatan bersih pantai ini merupakan upaya bersama untuk menjaga kebersihan pantai dari berbagai sampah. Selain membersihkan pantai, para mahasiswa juga melakukan penanaman mangrove sebagai bentuk partisipasi mahasiswa menjaga pantai dari abrasi dan sedimentasi. Penanaman 60 pohon mangrove ini diharapkan dapat menjaga pantai Gatra sebagai salah satu tempat wisata yang terjaga kebersihan dan kondisi lingkungannya. Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik melakukan gerakan bersih pantai Gatra di Kabupaten Malang. Gerakan bersih pantai ini dilanjutkan dengan menanam pohon mangrove di areal pantai. Aksi mahasiswa ini merupakan bentuk partisipasi mahasiswa untuk ikut menjaga lingkungan di kawasan pantai di Kabupaten Malang. Penanaman mangrove ini diharapkan dapat menjaga lingkungan pantai dari abrasi dan sedimentasi. Mangrove merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat ekologi hingga ekonomi bagi pantai dan warga sekitar. Deretan mangrove dapat menjadi benteng alam pantai dari gempuran abrasi yang dapat mengakibatkan banjir rob. Selain itu, hutan mangrove dapat menjadi objek wisata dan produk kerajinan alami yang menarik bagi wisatawan. Magister Teknik Industri Universitas Brawijaya memiliki kerjasama dengan berbagai perusahaan nasional dan multinasional. Selain itu, program studi ini juga sudah memiliki jejaring dengan berbagai perguruan tinggi top dunia untuk menunjang kualitas pendidikan. Ketua Program Studi Magister Teknik Industri Isyardita Pambuditama menjelaskan, jejaring kerjasama ini merupakan salah satu keunggulan dari prodi magister ini dalam mencetak sumber daya manusia bidang teknik industri. Saat ini kebutuhan akan sumber daya manusia dalam bidang teknik industri terus meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dalam berbagai bidang. Magister Teknik Industri Universitas Brawijaya memiliki jejaring dengan perguruan tinggi dan industri top dunia. Jejaring ini merupakan salah satu keunggulan dari prodi Magister Teknik Industri dalam mencetak SDM yang mumpuni. Saat ini permintaan SDM yang kompeten dalam bidang teknik industri terus meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Hal ini menjadi atensi Departemen Teknik Industri UB dengan membuka prodi Magister Teknik Industri. Program ini menjawab tuntutan pasar dengan menghadirkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan era revolusi digital 4.0.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung karya desainer muda busana muslim untuk dapat berkarya dan mengisi pasar busana muslim internasional. Hal tersebut disampaikan Kepala Bakorwil Malang Budi Sarwoto mewakili Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa. Menurut Budi, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar sehingga kebutuhan akan busana muslim terus meningkat. Hal ini menjadi peluang bagi desainer muda untuk menampilkan karya terbaiknya. Melalui Youth Muslim Fashion Style, pemerintah Provinsi Jatim memberikan ajang bagi desainer muda untuk menampilkan karyanya di depan para buyer dan pecinta mode dari berbagai daerah. Besarnya jumlah penduduk muslim Indonesia merupakan pasar yang menarik bagi industri busana muslim. Hal ini menjadi atensi pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mendorong dan memfasilitasi karya desainer muda Jawa Timur untuk menampilkan busana muslim terbaiknya. Melalui ajang Youth Muslim Fashion Style, pemerintah provinsi mempertemukan karya desainer muda dengan para buyer, travel agent hingga pecinta mode di Jawa Timur. Ajang ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi desainer muda untuk menampilkan karya mereka agar dapat mengisi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, hal ini menjadi pangsa pasar yang menjalin bagi fashion busana muslim, dan kondisi ini menjadi peluang bagi Jawa Timur untuk menggerakkan desainer dari kalangan muda untuk melakukan eksplorasi desain budaya atau desain busana muslim, Muslim Fashion Style. Ketiga, yang dilaksanakan Pemprov Jatim melalui Disbudpa menjadi penting keberadaannya sebagai proses bisnis basis produk busana muslim yang diperuntukkan bagi pasar busana yang ada di Indonesia. Pagelaran Youth Muslim Fashion Style tahun 2023 membidik generasi Z dan Alpha sebagai salah satu pasar busana muslim modern. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Bakorwil Malang Budi Sarwoto mewakili Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa. Menurut Budi, generasi Z dan Alpha merupakan generasi yang mewakili masa depan Indonesia, sehingga sejak dini mulai dikenalkan dengan hasanah busana muslim dengan bahan kain daerah. Dengan ajang ini diharapkan generasi Z dan Alpha dapat menjadikan busana muslim Indonesia sebagai produk unggulan dan juga produk ekspor industri kreatif Indonesia. Generasi Z dan Alpha menjadi bidikan dari ajang Youth Muslim Fashion Style 2023. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meyakini kedua generasi ini merupakan masa depan Indonesia, sehingga sejak dini dikenalkan dengan kekayaan ragam busana muslim. Dengan mengangkat kain daerah menjadi busana muslim, pemerintah Provinsi Jawa Timur ingin agar kain daerah dapat menjadi busana muslim yang kaya akan unsur etnik kain lokal yang dapat mengisi pasar global. Generasi Z dan Alpha diharapkan dapat menjadi motor dalam pengenalan tersebut dengan mencintai produk busana muslim Indonesia dengan ragam kain daerah. Kolaborasi ini merupakan kekuatan Indonesia dalam mengenalkan produk busana muslim kepada pasar global. Di forum ini juga segmen generasi setelah milenial dan lahirlah generasi Z dan Alpha merupakan inspirasi progresif bagi desainer untuk memunculkan model-model busana yang memenuhi ekspektasi bagi generasi itu sendiri. Dari kalangan pelajar SMA, SMK, dan perguruan tinggi di Jawa Timur telah banyak memiliki prestasi di bidang fashion ini, sehingga sudah waktunya untuk difasilitasi bersama desainer muda yang sudah memiliki prestasi regional maupun nasional. Melalui forum ini, mereka dapat bergaul secara profesional untuk saling berbagi dalam rangka meningkatkan kualitas karyanya, sekaligus membangun ekosistem fashion yang ada di Jawa Timur.
Kajian Ramadan di Masjid Raden Patah UB melibatkan semua elemen masyarakat. Ketua Panitia Gebyar Ramadan Ridwan Nurdin menjelaskan, kajian yang berlangsung setiap hari ini akan membahas berbagai topik menarik dengan narasumber yang kompeten. Narasumber tersebut diambil dari tokoh agama Islam dari berbagai organisasi. Dengan keterlibatan para tokoh lintas organisasi tersebut, diharapkan kajian Ramadan di Masjid Raden Patah UB dapat menjadi media dakwah yang inklusif, yang mampu menjawab kebutuhan spiritual masyarakat. Kajian ini akan dilakukan setiap hari dengan mulai selepas sholat wajib hingga menjelang saat berbuka puasa. Kegiatan Gebyar Ramadan di Masjid Kampus Universitas Brawijaya menggandeng berbagai elemen agar dapat menjadikan semarak kegiatan selama 1 bulan penuh. Pihak masjid menggandeng berbagai lembaga di internal Universitas Brawijaya dan eksternal Universitas Brawijaya. Dalam kajian tematik, setiap harinya takmir masjid mengundang berbagai ustadz dan tokoh agama yang memiliki kompetensi dalam tema yang disajikan. Kehadiran para tokoh tersebut diharapkan dapat menarik minat mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mengikuti kajian tersebut. Selain itu, pihak masjid berharap agar Masjid Raden Patah menjadi rumah besar bagi pengembangnya. Berbagai kajian TikTok. Selain itu, pihak masjid berharap agar Masjid Raden Patah menjadi rumah besar bagi pengembangan berbagai kajian keislaman dari berbagai sudut pandang. Dalam kegiatan Gebyar Ramadan Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya, kami melibatkan khususnya sivitas akademika Universitas Brawijaya yang terdiri dari mahasiswa, kemudian para dosen, tenaga kependidikan, kemudian para pimpinan, kemudian termasuk masyarakat sekitar. Dan kami juga melibatkan terutama dalam hal kajian-kajian keagamaan, kami melibatkan seluruh tokoh-tokoh agama yang ada di Malang Raya dengan berbagai macam background, dan kami tidak memilih hanya satu background tertentu, tapi kami juga mengundang dari berbagai macam background dalam hal mengisi kajian-kajian keagamaan. Masjid Raden Patah menyediakan kajian menjelang buka puasa setiap hari selama bulan Ramadan. Kajian kurma ini akan membahas berbagai tema agama dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Kajian ini menurut Ketua Panitia Ridwan Nurdin dapat diikuti oleh sivitas akademika Universitas Brawijaya dan masyarakat umum. Kajian ini merupakan salah satu bentuk program Gebyar Ramadan Masjid Raden Patah UB. Selain kajian, pihak masjid juga menyediakan menu buka bersama secara gratis bagi para peserta kajian Ramadan. Menunggu buka puasa merupakan momen yang ditunggu oleh masyarakat Muslim. Sambil menunggu, Anda dapat mengikuti kajian keislaman di Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya. Masjid ikonik UB tersebut mengadakan kajian keislaman setiap sore menjelang buka puasa dengan menghadirkan para ulama dan ustadz yang kompeten. Kajian ini dapat diikuti oleh sivitas akademika dan masyarakat umum di Kota Malang. Selain itu, panitia juga menyediakan makanan untuk berbuka puasa secara gratis bagi peserta kajian Ramadan setiap harinya. Buka bersama ini menjadi salah satu tradisi unik di Masjid Raden Patah UB. Ada yang namanya kurma, kajian umum Ramadan yang tiap hari akan kita laksanakan, yakni kegiatan kajian Ramadan yang diisi oleh para ustadz, para tokoh agama dari berbagai macam background, dan
Ini terbuka untuk umum, tidak hanya untuk internal kampus Universitas Brawijaya, tapi juga bisa dihadiri oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat sekitar ataupun luar Malang, tidak masalah. Ya, semuanya terbuka untuk umum dan di akhir kajian ilmu ini akan disediakan takjil Ramadan dan makan secara gratis. Menu paket buka puasa di Hotel Grand Mercure Malang Miramah sangat bervariasi. Salah satunya aneka menu nasi yang akan dirotasi setiap harinya. Chef Hotel Grand Mercure Malang Miramah Heri Purwanto menjelaskan, beberapa menu nasi akan hadir mulai dari nasi uduk, nasi tumpeng hingga nasi biryani. Mengusung tema Arabik, menu nasi biryani akan menjadi andalan yang hadir setiap hari selama 1 bulan penuh. Chef Heri juga menegaskan semua menu yang tersaji terjamin kehalalannya dan akan dirotasi agar pengunjung tidak merasa bosan. Ingin menikmati aneka nasi untuk berbuka puasa? Jika iya, maka Anda dapat berkunjung ke Hotel Grand Mercure Malang Miramah. Setiap hari, Hotel Bintang 5 ini menghadirkan aneka nasi untuk menu buka puasa. Mengusung tema Arabik, menu nasi biryani akan hadir setiap hari selama bulan Ramadan. Namun, chef hotel juga menyediakan menu nasi lainnya yang akan dirotasi setiap harinya. Beberapa menu nasi yang disajikan adalah nasi tumpeng, nasi uduk, nasi kuning, dan beberapa nasi lainnya yang sudah disusun sebagai menu buka puasa bersama keluarga. Mungkin nasinya nanti kan hari ini nasi kelang, nanti ada nasi kuning, nanti ada nasi uduk, ada nasi yang lain juga ada. Untuk yang tahun ini, tahun dulu kan kita temanya tumpeng, jadi nasi kuning pasti ada tiap hari dulu. Cuma sekarang Nusantara kita akan rotasi, kita akan fokus ke Arabik. Maka di sana di display Arabik dari appetizer, snacknya, main course-nya ada. Itu akan dirotasi tiap hari. Cuma kambingnya ada setiap hari. Nasi biryani ada tiap hari ada. Cuma yang satunya kan ada 2 nasi di sana. Satunya yang akan rolling, ada oriental, ada pilaf rice, nanti ada ghee rice itu. Terus yang kita kenalkan di Malang, saya bilang tadi ada Mexican food. Karena di Malang saya lihat masih belum familiar dengan Mexican food. Kebetulan saya ada ilmu Mexican food, jadi saya tularkan di sini ke teman-teman yang lain biar tahu juga Mexican food itu seperti apa. Dan insya Allah di sini semua halal nanti. Itu aja Pak, terima kasih. PT Kereta Api Indonesia mengeluarkan jadwal resmi kereta api masa angkut Lebaran 2023. Dalam jadwal ini juga diberangkatkan beberapa kereta tambahan sebagai upaya mengurangi kepadatan pemudik di masa angkutan Lebaran 2023. Tercatat ada Argo Dwi Pangga tambahan dengan rute Solo Balapan Gambir PP, Sancaka tambahan dengan rute Surabaya Gubeng Jogja PP, dan beberapa kereta tambahan lainnya. Berikut infografis jadwal kereta api masa angkutan Lebaran 2023. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Desvi Amalia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.